suka-suka dong, ada ayatnya kok. Marah. Kalau ditanya simpel-simpel sama mereka, dan kau kenapa disalib? Dipukul, digebukin, diludahin, tuh. Uji nyali coy. Uji ketaatan. Tuh. Kapan aku suka aja aku tanam, Pak. Oh, mantap. Ya, Bapak kira-kira kapan matinya, Pak? ya. Paralel dong jawabannya. Emang kenapa kalau saya mati Agatha mau ikut? Enggak, Pak, saya mau ngelayat gitu. Oh, Nanti saya siapin kan kapan gitu. Oh, kalau Enggak seperti itu. Maksud saya kan kalau di Alkitab kan ada kayak 3 hari, 7 hari, 40 hari. Apakah sama seperti itu, Kak? Di Kristen? Kayak tahlil gitu Kak mungkin maksudnya. Ya kan? Oh, tahlilan nggak ada, Pak? Nggak Oh, enggak, bukan tahlilan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Selamat datang di channel Juru Selamatku. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan bagikan tentang kebenaran Tuhan kita yang besar, dahsyat, dan penuh kasih. Pembahasan kali ini akan disampaikan oleh apologet Kristen yang sangat luar biasa, yaitu Saudari Agatha. Beliau akan berdiskusi santai dengan salah satu umat Kristen. Dari diskusi kali ini, Saudari Agatha dan umat Kristen saling belajar untuk menambah wawasan, yaitu mengenai makna dari kegenapan waktu Allah itu seperti apa, dan bagaimana sih maksudnya. Tanpa panjang lebar, saya ajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk melihat diskusi yang sangat menarik ini. Tentunya bisa menambah wawasan serta menguatkan iman kekristenan kita. Coba, Paul, aku tanya kau ya, Paul ya. Iya Kak. Ini biar kita itu sama-sama belajar makna dari kegenapan waktu Allah. Iya. Waktu kamu lapar datang ke restoran, terus ada yang bayarin, kenyang toh? Iya kenyang. Ini namanya apa? Ada yang bayarin berarti. Pas lapar ke restoran, ada yang bayarin. Ini namanya kegenapan waktu Kegenapan. Allah. Iya. Iya, ditraktir. Kita ini semua ditraktir. Paham ya? Makanya itu kalian itu baca Galatia 4 ayat 4. Gratis, betul. Cara cuma-cuma, iya betul. Iya. Waktu pas lapar, nyeri-nyeri datang ke restoran, set ada yang bayarin, ditraktir. Ya kan? Ini yang dilakukan Allah. Waktu Yesus bilang, "Aku Allah," karena itu kebenarannya. Terus orang marah, dia disalib. Saat yang sama, Allah menjadi kurban. Allah yang datang dalam rupa manusia itu menjadi kurban atas semua manusia. Pas nggak? Pas, itu namanya waktunya Allah. Makan BPK enak iya. Itu. Makanya baca deh. Coba buka Galatia 4 ayat 4. Galatia. Makanya kalian pakai kacamata ini biar bisa jawab. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Tuh. Kegenapan waktunya. Jadi nggak asal-asalan Allah itu. Dia tahu saat yang set. Ya udah set. Iya, tepat. Itu. Jadi kalau ada orang Kristen ditanya, kenapa Yesus mati? Ya di saat yang sama dia membuktikan dia adalah Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Betul nggak? Betul. Di dalam Roma kan dikatakan, Yesus itu mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang hidup dan orang mati. Carilah ada ayatnya. Itu di saat yang sama. Iya. Dia membuktikan, menggenapi Taurat, memakukan memakukan surat hutang kita. Ya kan? Itu waktunya Allah tuh semua berkumpul. Sat. Tuh. Mantap. Emang satu-satu dicuci dulu. Kayak kurang kerjaan. Masuk, set, cuci. Tar, tunggu dulu, bentar kipas-kipas. Kayak udah gitu. Kurang kerjaan toh.
nggak tepat waktu gitu loh. Tapi kalau Tuhan tepat waktu. Tepat waktu. Itu. Coba kamu bacakan Roma 14 ayat 7 sampai 9. Plus Roma 14 ayat 9 ya. ayat 9 Hmm. dikatakan, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang mati maupun atas orang-orang hidup. Oh, kan? Betul kan? Bener nggak? Benar. Kenapa dia mati? Supaya dia Tuhan jadi bagi orang mati. Kenapa dia bangkit kembali? Supaya dia jadi Tuhan atas orang hidup. Kita mah Iya. nggak asal ngomong. Ada dalil. Nah, untuk menggenapi Taurat ada juga ayatnya. Jadi apapun jawabannya itu set dari semua arah kena. Ya, makanya nggak punya kitabnya sih, kasihan. Kamu punya kitabnya. Nih, Matius 5 ayat 17. 5. Matius 5 ayat 17. Salah. Harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat, Musa, dan Mazmur. Ini ayatnya tuh. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44. Aku fisik ya kak, bentar ya kak. Gak apa-apa. Alkitab fisik. Lukas 24 ya. Lukas 24 ayat 44. Dikatakan, ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Daud. Nah itu. Jadi Yesus itu ngapain kak? Kok mati, bangkit? Mau menggenapi Taurat, oke. Menjadi Tuhan atas orang hidup, orang mati, oke. Ya kan? Menjadi kurban supaya kita ini diselamatkan, oke. Apa? Semuanya memang dia memang segala-galanya. Ibrani 1 ayat 2, baca. Ibrani 1. Ayat 2 ya kak. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada oleh dia. Segalanya. Jadi Yesus itu segala-galanya, udah gak ada yang lain. Kan? Dia yang berhak mengisi itu. Udah. Kalau kau mau bilang, Tuhan Yesus ngapain dia? Kok harus disalib? Uji nyali juga bisa. Kenapa? Baca. Filipi 2 ayat 8. Uji nyali, taat sampai mati. Uji nyali Filipi 2 dong, uji ayat 8. ketaatan. Iya betul. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Menguji ketaatannya cuy. Apa? Mau bilang asumsi? Ada semua ayatnya. Nah, apa lagi? Makanya kalau gue jawab ya gue suka-suka dong, ada ayatnya kok. Marah. Kalau ditanya simpel-simpel sama mereka, dan kau kenapa disalib, dipukul, digebukin, diludahin, tuh uji nyali coy, uji ketaatan. Tuh, itu bisa nggak diuji kayak Tuhan Yesus? Mana bisa? Disuruh metong dia, uji nyali.
Lu mana bisa? Apa? Tes tombak cuy, ya kalau lu mampu. Kan di dalam Yeremia dan Yesaya dikatakan Allah berkehendak meremukkan dia, diuji. Betul, bisa, mau, taat toh. Taat. Nah lu kapan taatnya? Oh kayak Mika anak gua aus. Aduh kagak ada lawan. Jadi biar kalian tahu bunda kalian ini nggak sembarangan ngomong. Betul, berdasarkan dalil. Iya. Ya makanya banyak-banyak baca Alkitab, dengerin Episkop Daniel. Biar lu nyampe, dikelola di otak. Lu mau begini mulu di room gua. Ini dapat tahu. Merenung sekali-sekali. Ikut sama bunda merenung. Ya, nyengir itu. Miring semua. Apa tuh? Ya kan? Nah, si Asia, si Juwita, coba. Udah gini, mending lurus. Ini miring lagi, ha? Ngapain? Nasib baik kagak ada lalat di rumah lu pade. Ya kan? Tuh. Kan bener kan? Lu pada ngapain sih di room gua itu belajar? Ngapain pada begini semua? Mau ngapain? Selamat malam. Ya, Islam Kristen, Pak. Islam. Ya. Ada yang mau ditanya, Pak? Mau tanya kapan itu tanam tai lalatnya? Kapan aku suka aja aku tanam, Pak. Oh, mantap. Ya, Bapak kira-kira kapan matinya, Pak? ya. Paralel dong jawabannya. Emang kenapa kalau saya mati Agatha mau ikut? Enggak, Pak, saya mau ngelayat gitu. Oh, Nanti saya kali- siapin kan kapan gitu. Oh, saya mati pengen ngajak Agatha aja. Soalnya Bapak kan nggak akan pernah bangkit, Pak. Harusnya gitu dong, jawabannya paralel. Saya tuh ngajak dia paralel kan. Kapan saya suka, saya tumbuhin. Kapan saya suka, saya gitu dong harusnya. Nggak pinter. Kan ngapain kalian di sini? Gini aja. Apa sih emot-emot kayak gini? Kayak ada nangis, ngapain? Nangis. Ngapain begitu? Oh, 700 orang nontonin gue pada begitu semua. Lu kali-kali sembahyang sono. Gak pinter-pinter lu kalau tengah mulu. Kasih tahu orang tua kok nggak percaya. Kita naikkan lagi lah yang lain. Halo Abi Yaksa. Halo, iya Kak. Islam Kristen. Kristen Kak. Ya, dia mau ditanya. Mau tanya Kak soal apakah ada perayaan di gereja di Kristen Ortodok, perayaan orang meninggal itu loh Kak, kayak sama dengan di RT 6. Apakah ada? Yang namanya perayaan itu penuh dengan sukacita, Pak. Masa mati dirayakan? Model baru apa ini? Mati dirayakan, diperingati Bukan mungkin, Pak. memperingati ya, maaf keliru. Dirayakan. Ya, keliru. Maaf keliru ya, memperingati ya. Ya. Kalau orang mati itu dikubur biasanya, Pak, di gereja. Betul, ya betul. Ya, biasanya mendoakan mereka keluarganya Ya, betul, yang ditinggalkan. Itu bukan perayaan namanya. Apakah ada hari-harinya Kak? Ya hari waktu orangnya mati lah. Enggak. Masa nanti kita Ini, Kak, mendoakan ya, maaf. keluarga yang kemalangan. Kalau nggak ada Ya. kemalangan, masa kita doain yang nggak mati, Pak. Jadi kapan waktunya? Waktu ada yang mati aja, Pak.
Enggak seperti itu. Maksud saya kan kalau di Athena kan ada kayak 3 hari, 7 hari, 40 hari. Apakah sama seperti itu Kak di Kristen? Kayak tahlil gitu Kak mungkin maksudnya. Ya kan? Oh, tahlilan nggak ada Pak? Nggak. Oh enggak, bukan tahlilan. Bukan tahlilan ya saya maksud. Ada yang 3 hari, 7 hari kayak gitu kan? Iya. Nggak ada Pak, nggak ada. Oh enggak ada. 40 hari. Oh iya kayak Yang gitu 40 loh. hari itu mah Tuhan Yesus itu. Gitu kayak. Tuhan Yesus 40 hari menampakkan diri, ya ada itu. Kirain ada Kak. Nggak ada. Kenapa Bapak mau nahlilin siapa memang? Oh enggak, soalnya kan saya mau tanya gitu loh. Siapa tahu ada. Nggak ada Pak, nggak ada. Ya, makasih Kak ya. Nah, Salam. kalau yang ada itu adalah peringatan hari-hari orang kudus. Nah, jadi kalau yang maksudnya kayak orang mati siapa aja, ya itu nggak ada. Itu cuman dihiburkan ketika meninggal dunia di situ. Tetapi untuk orang-orang kudus, orang-orang martir, para rasul itu memang ada peringatannya. Nah, Sabtu ini kita memperingati Lazarus. Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Nah, peringatan ini, lalu nanti perayaan, contoh seperti saya, Jana Suci Agatha, peringatannya itu di bulan April gitu. Itu ada. Nah, yang diperingati itu adalah orang-orang suci, orang-orang kudus. Saya kan belum suci. Kita naikkan dulu ini. Pasti masih Islam ini. Halo. Islam ada nyali Kristen. kau lihat Islam kami atau pakai Kristen? kacamata kau. Islam atau Kristen? Buka kacamatamu itu. Susah kan? Ngomong sama macam coro tadi kan? Kayak gitu. Ya kan? Macam conge. Nyambung nggak? Kau kalau ngobrol sama conge, coba Paul ngomong Islam atau Kristen? Aneh-aneh dijawabnya. Iya, langsung buka kacamatamu lah. Ya kan memang conge. Conge Iya. tahu kan conge? Iya, Budak, nggak nyampe. Ya gitu. Islam Kristen, buka macam kan. Aduh, ke THT ya Pak ya. Saran saya, kalau BPJS-nya udah nggak aktif, diaktifin dulu ya. Berobat jalan boleh. Halo Marcel. Halo. Islam Halo. Kristen, Sel. Islam. Oke. Nggak cocok namanya Marcel. Iya, itu dia aku kaget. Ini ada singkatannya nih, Marcelawar. Itunya. Itu maksudnya bercelana. Ya, silakan Pak, mau nanya apa Pak? Itu Bun. Bun, Apa apa? Ya. Hah? Tujuan hidup itu untuk apa Bun? Untuk Tuhan Yesus lah. Untuk Tuhan Yesus ya. Iya. Hmm. Nggak mungkin untuk bidadari. Karena bidadari nggak bisa nyelamatin kita. Pasti untuk Tuhan Yesus. Kalau kita menuju Tuhan Yesus, maka kita selamat. Iya. Kalau saya Islam ini Bun jangan gimana? Ya kalau kau mau ikut Yesus, selamatlah. Ya. Iya. Bukan untuk mencari hidup Bun ya? Emangnya hidup hilang kemana? Kok dicariin? Di bawah kolong nggak ada. Hidup itu nggak dicari, Pak. Tetapi hidup itu adalah pemberian Allah, pemberian Tuhan Yesus. Jadi yang kita cari bukan hidupnya, yang kita cari Tuhan Yesusnya. Begitu Bukan kita cari hidupnya. Tuhan Yesus, kita temuin Dia, set, hidup deh kita. Kalau mati itu Bun kemana arahnya? Arahnya itu ke Maryam 71, Pak. Bukan ke arah. Iya, kematian itu ya pasti arahnya ke neraka, Pak. Siapa yang ke neraka? Ya itu kita tahu lah ya, semua yang ke neraka itu siapa.
Iya, iya. Iya. Neraka itu dipersiapkan Tuhan itu untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi kalau Bapak ngikutin iblis ya Bapak ke neraka. Tapi kalau Bapak ikutin Yesus ya ke sorga. Mm-mm. Ya cuma nanya Pak Bun ya. Ya, ya. Ya itu Pak Bun ya, makasih. Ya, sama-sama Bapak. Sehat selalu. Tuhan memberkati Pak Marcel yang cantik dan imut. Ya, begitulah penjelasan dari Saudari Agatha. Bagaimana menurut pendapat Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian setelah melihat video tersebut? Tentu kita semua pasti merasa terberkati dan juga menambah wawasan tentang juru selamat kita yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama belajar terus tentang kebesaran dan kebenaran Tuhan Yesus melalui video-video selanjutnya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.